لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumihi. Faslun, pasal menjelaskan tentang hukum mengangkat kedua tangan pada saat kunut dan tempat di mana bacaan kunut dibaca lirih dan lantang. Fi raf'il yadaini fil kunut wa mawdhi'il israri wal jahri bih. Ikhtalafa ashabuna fi raf'il yadaini fi du'a'il kunuti wa mashil wajhi bihima ala salasati awjuhin. As-sahuha annahu yustahabbu raf'uhuma wa la yamsahul wajha wa thani yarfa'u wa yamsahuhu wa thalisu la yamsahu wa la yarfa'u. Ikhtalafa, berbeda pendapat, ashabuna, ashab kami. Ikhtalafa, berbeda pendapat, ashabuna, ashab kami, fi raf'il yadaini, dalam mengangkat kedua tangan. Fi raf'il yadaini, dalam mengangkat kedua tangan. Fi du'a'il kunuti, pada doa kunut. Fi du'a'il kunuti, pada doa kunut. Wa mashil wajhi, dan mengusap wajah, bihima, dengan kedua tangan. Wa mashil wajhi, dan mengusap wajah, bihima, dengan kedua tangan. Ala salasati awjuhin, atas tiga pendapat. Ala salasati awjuhin, atas tiga pendapat. Asahuha, pendapat yang paling sahih. Asahuha, pendapat yang paling sahih, annahu, bahwasanya, yustahabbu, disunahkan. Annahu, bahwasanya, yustahabbu, disunahkan. Raf'uhuma, mengangkat kedua tangan. Raf'uhuma, mengangkat kedua tangan. Wala yamsahu, dan ia tidak mengusap. Wala yamsahu, dan ia tidak mengusap al-wajha, wajah. Wala yamsahu, dan ia tidak mengusap al-wajha, wajah. Wasani, dan pendapat yang kedua. Wasani, dan pendapat yang kedua. Yarfa'u, ia mengangkat tangan. Yarfa'u, ia mengangkat tangan. Wa yamsahuhu, dan ia mengusap wajah. Yarfa'u, ia mengangkat tangan. Wa yamsahu, dan ia mengusap wajah. Wasalisu, dan pendapat yang ketiga. Wasalisu, dan pendapat yang ketiga. La yamsahu, ia tidak mengusap wajah. La yamsahu, ia tidak mengusap wajah. Wala yarfa'u, dan ia tidak mengangkat tangan. Wala yarfa'u, dan ia tidak mengangkat tangan. Baik, setelahnya kemarin kita telah selesai membahas tentang permasalahan doa kunut. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa'lam annal kunuta la yata'ayyanu fihi du'a'un 'alal madhhabil mukhtar. Menurut al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kunut itu menurut pendapat mazhab yang dipilih tidak tentu, ya, doanya, redaksinya apapun yang jelas isinya adalah doa. Sehingga doa apapun ia berdoa dengannya pada waktu kunut, maka hasil kesunahan kunut. Tidak mesti dengan redaksi doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Ali atau redaksi doa kunutnya Sayyidina Umar. Yang penting isinya adalah doa, maka itu sudah hasil kesunahan kunut.
Bahkan kalau kita kunut dengan ayat Al-Quran misalkan beberapa ayat atau bahkan satu ayat ya yang isinya adalah tentang doa, isinya mencakup doa, maka hasil kesunahan kunut. Nah, meskipun demikian, ada yang lebih afdal. Yang lebih afdal adalah apa yang datang dari baginda Nabi, yang ada sunnahnya gitu, yang ada praktiknya, baik itu dari baginda Nabi atau yang dipraktikkan oleh Sayyidina Umar. Sehingga meskipun kunut itu redaksi doanya tidak tentu yang tadi, akan tetapi yang afdal adalah yang diajarkan baginda Nabi, yang Allahumma hdini fiman hadait, atau doa kunut redaksinya Sayyidina Umar. Nah, gitu. Kemudian kesunahan dalam kunut, jika si musolli adalah imam, maka dalam doa kunut dia mengubah zomirnya yang asalnya zomir mutakalim wahdah menjadi zomir mutakalim al-ghair, sehingga bacaan kunutnya Allahumma hdina dengan lafaz jamak banyak ya. Lamun sendiri Allahumma hdini, lamun jadi imam Allahumma hdina. Begitupun doa yang lain. Jadi kalau misalkan kita berdoa dan diamini oleh orang lain, maka redaksi doa itu haruslah dengan redaksi jamak ya, yaitu dengan dhamir nahnu. Misalkan kalau misalkan kita dalam doa baca Allahumma hdini, hukumnya makruh. Kunut sah kunutnya hanya saja makruh bacanya. Karena kenapa makruh? Karena mengkhususkan doa untuk diri sendiri bagi imam adalah makruh. Ada sabda Nabi Muhammad SAW, la ya'umu abdun qauman fayakhussu nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad khonahum. Nah, itu yang menjadi dalil bahwasanya seorang imam itu kalau berdoa jangan mengkhususkan doa hanya untuk diri sendiri, tapi rubahlah dhamirnya menjadi dhamir yang jamak untuk orang banyak. Allahumma hdini fiman hadait, jadi Allahumma hdina fiman hadait, wa afini fiman afait, jadi wa afina gitu. Wa tawallani, jadi wa tawallana gitu. Atau doa yang lain pun ya, Allahumma inni a'udzubika, ganti Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inni as'aluka, jadi Allahumma inna nas'aluka. Nah, jadi makruh seorang imam ketika dalam doa mengkhususkan dirinya sendiri tanpa mengajak jamaahnya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan pendapat ulama tentang hukum mengangkat kedua tangan pada saat kunut. Di pas kunut kan sok ngangkat kedua lengan. Tak bagaimanakah hukumnya? Lalu bagaimana juga hukum mengusap kedua tangan, mengusap kedua tangan ke wajah, dan hukum bacaan kunut itu apakah pelan ataupun lantang ataupun lirih gitu, israr atau jahar. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ikhtalafa ashabuna fi rabbil yadain fi du'ail kunut wa masil wajhi bihima ala salasati aujuhin. Perihal hukum mengangkat kedua tangan pada kunut dan mengusap wajah dengan kedua tangan setelahnya kunut, itu terdapat 3 pendapat. Jadi hukum mengangkat lengan pas kunut, sareng saantos kunut sok ngusap wajah kita. Nah, itu ada 3 pendapat. Pendapat yang paling sahih dari ketiganya, disunahkan mengangkat kedua tangan, akan tetapi tidak disunahkan mengusap wajah. Berarti lawan pas kunut Allahumma hdina fiman hadait, sunat ngangkat tangan sampai di akhir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tidak disunahkan mengusap tangan, mengusap wajah, tapi tasqiyah wa baraka wa sallam, langsung sujud. Tidak disunahkan mengusap wajah gitu. Itu pendapat yang paling sahih dari 3 pendapat. Nah, ada pendapat yang kedua, yaitu mengangkat tangan dan mengusap wajah. Pas kunut angkat tangan, lalu setelahnya mengusap wajah. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ini tidak mengusap wajah dan tidak pula mengangkat kedua tangan. Kieu meureun kunut.
Allahumma hdina fiman hadait gitu. Ngus beres langsung sujud. Nah, tidak mengangkat dan tidak mengusap wajah. Itu 3 pendapat. Yang paling sahih yang pertama apa tadi? Sunatnya mengangkat kedua tangan dan tidak mengusap wajah. Jadi tos beres kunut teh langsung turun untuk sujud. Wattafaku dan para ulama sepakat. Wattafaku dan para ulama sepakat ala annahu bahwasanya la yamsahu ia tidak mengusap ghairal wajhi selain wajah. Ghairal wajhi selain wajah. Minas sadri dari dada, wa nahwihi dan seumpamanya. Minas sadri yakni dada, wa nahwihi dan selainnya atau dan seumpamanya sila. Minas sadri yakni dada atau berupa dada, wa nahwihi dan semisalnya. Bahkan qalu mereka berkata, dalika hal tersebut makruhun adalah makruh. Dalika hal tersebut makruhun adalah makruh. Tak perihal mengusap wajah dalam berdoa, itu para ulama sepakat bahwasanya kalaulah mau mengusap, yang diusap adalah wajah. Sehingga ulama sepakat tidak boleh mengusap selain wajah. Misalkan dada diusap, ya, sallallahu alaihi wasallam diusap dada. Nah, ya. Kalaulah mau mengusap, yang diusap hanyalah wajah saja. Bahkan kalau selain wajah itu makruh ngusap. Atau ngusap tangan gitu makruh. Yang diusap adalah wajah kalau mau mengusap wajah, tidak selainnya. Wa amal jahru. Nah, sekarang akan dibahas tentang bacaan kunut. Apakah lantang tertarik atau lirih telaun. Ya, laun bacana kumaha. Wa amal jahru dan adapun lantang bil kunuti dengan bacaan kunut. Wa amal jahru dan adapun lantang bil kunuti dengan bacaan kunut, wal israru dan lirih laun atau wal israru dan lirih dengan kadenge ku sorangan hunggul laun bihi dengan kunut. Faqala berkata ashabuna ashab kami, in kana jika ada al musalli teh jalma anu salat, saha al musalli eta munfarid itu siapa? Orang yang salatnya sendiri gitu. Asarro maka ia melirihkan bihi dengan kunut. Wa in kana imaman dan jika ia imam, jahara maka ia melantangkan alal madhabis sahih berdasarkan madhab yang sahih. Berdasarkan mazhab yang sahih, al-mukhtari yang dipilih. Alladzi dhahaba yang berpendapat ilahi kepadanya. Al-aksaruna mayoritas ulama. Nah, sekarang dalam hal bacaan, sunnatnya seperti apa? Apakah dibaca lirih atau dibaca lantang? Nah, dalam hal ini tergantung kondisi orang yang sholat. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa ammal jahru bil kunuti wal israr bih faqala ashabuna in kana musalli munfaridan asrar bih wa in kana imaman jahara. Tergantung orang yang sholatnya, ya. Kalau sholatnya sholat sendiri alias munfarid, maka sunatnya adalah lirih laun. Namun sorangan, kunutna sorangan, tekedah tarik sorangan melaun gitu.
Nah, kalau statusnya sebagai imam, maka bacaannya adalah lantang teh tarik agar kadangu ku jamaah. Nah, itu berdasarkan mazhab sahih yang dipilih ya, yang dikemukakan oleh mayoritas para ulama. Wasani, dan yang kedua, itu pendapat pertama ya. Pendapat pertama, dan itu pendapat yang mazhab sahih yang dipilih. Nah, ternyata ada lagi pendapat kedua. Apa menurut pendapat kedua? Wasani, dan yang kedua, annahu, bahwasanya yusiru, ia memelankan, yusiru, ia memelankan, kasairid da'awati, seperti doa-doa yang lain, kasairid da'awati, seperti doa-doa yang lain, fis sholati, dalam salat, fis sholati, dalam salat. Pendapat yang kedua adalah dibaca pelan seperti doa yang lain pada waktu salat. Laun jadi nek jadi imam ataupun salat sorangan, bacaan kunut teh laun seperti doa pada salat nusanes gitu. Pendapat kedua teh. Wa amal makmumu, dan adapun makmum, fa illam yajhar, jika tidak mengeraskan, jika tidak melantangkan. Wa amal makmumu, dan adapun makmum, fa illam yajhar, jika tidak melantangkan, al imamu, imam, qanata, maka ia kunut, qanata, maka ia kunut, kasa irida awati, seperti doa-doa yang lain. Sirron, secara lirih, sirron, secara lirih, kasa irida awati, seperti doa-doa yang lain. Nah, bagaimana kalau imam dalam sholatnya pas kunut dia baca kunutnya itu lirih, maka makmum pun baca kunutnya lirih juga. Ilamun imamna laun, maka makmum ge bacaan kunutna laun. Ciga salat atau ciga doa anu lain. Fa innahu, bahwasanya makmum, fa innahu, bahwasanya makmum, yuafiku, ia menyamai, yuafiku, ia menyamai, fiha, dalam salat. Fa innahu, maka makmum, yuafiku, ia menyamai, fiha, dalam salat, al imama, kepada imam, al imama, kepada imam, sirron, secara lirih, sirron, secara lirih. Jadi sarwa jeung imam, lamun imamna laun, maka makmum ge laun pas kunut. Wa in jaharo, dan jika lantang al imamu, imam, bil kunuti, dengan kunut. Wa in jaharo, dan jika lantang al imamu, imam, bil kunuti, dengan kunut. Fa in kana, dan jika ada al makmumu, makmum, fa in kana al makmumu, dan jika makmumnya gitu. Fa in kana al makmumu, dan jika makmumnya, yasma'uhu, ia mendengarnya, yasma'uhu, ia mendengarnya, ammana, maka ia membaca amin, ammana, maka ia membaca amin, ala du'aihi, atas doanya imam, ala du'aihi, atas doanya imam. Wa syarakahu, dan ia membarenginya, menyertainya. Wa syarakahu, dan ia menyertainya, pisanai, dalam pujian. Sana teh isina adalah pujian. Kan doa mah permintaan, lamun sana pujian. Makanya kan kunut itu kalau tidak bisa dengan redaksi kunut yang sesuai Nabi ajarkan dan Sayyidah Umar ajarkan, itu boleh dengan doa. Isinya asal ada doa dan sana. Doa artinya meminta, sana artinya pujian. Fi akhirihi, di akhir kunut. Fi sana'i, dalam pujian. Fi akhirihi, dalam akhir kunut. Tadi kan kasusnya kalau imamnya bacaannya lirih, maka makmum pun membaca lirih dalam kunut. Nah, bagaimana kalau imamnya membaca kunut dengan bacaan yang lantang? Lantas bagaimana si makmum? Tergantung. Pertama, kalau makmum mendengarnya bacaan tarik, baris si makmum ngadangu, maka maca amin atas doa, lalu barang dina sana, dina pujian. Pas doa mah di aminan, pas muji mah maca sasarangan. Mana pas doa Allahumma dina, itu kan doa
Allahumma hdina fiman hadait. Makmum amin. Wa afina fiman afait. Amin. Wa tawallana fiman tawallait. Wa barik lana fima a'tait. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Eta amin. Eta doa anu sana fa innaka taqdi wa la yuqdha alaik. Itu kan pujian. Eta mah si makmum maca sasarengan. Laun macana. Ya henteu amin tah mah. Jadi lamun Allahumma hdina sampai tadi naon? Wa qina sampai naon teh? Allahumma hdina wa afina. Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana a'tait wa qina bi rahmatika sampai wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Amin. Lalu setelahnya adalah sana itu pujian, maka si makmum pun baca tidak dengan membaca amin. Ya, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Makmum ge sami baca gitu. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik gitu. Da eta mah isina adalah sana. Lamun pas doa mah ngaaminan, lamun pas muji mah si makmum ge bareng maca pujian gitu. Paham ya? Nah, itu kalau si makmum ngadangu kunutna imam. Kumaha lamun teu ngadangu? Fa in kana lalu jika iya la yasma'uhu ia tidak mendengar imam. Wa in kana dan jika ia la yasma'uhu tidak mendengar imam. La yasma'uhu ia tidak mendengar imam. Kalau makmumnya tidak mendengar bacaan kunutnya imam, qanata maka ia kunut sirron secara lantang. Sirron secara lantang. Lirih ya, sirron secara lirih. Nah, tadi mah lamun kadangu aminan sareng baca bareng. Lamun bacaan imam teh lantang-lantang nama tapi teu kadangu. Tah maka si makmum maca kunut bari lalaunan maca kunutna. Da teu kadangu teh ya. Wakila dan dikatakan ada pendapat lain. Yu'aminu ia membaca amin. Pendapat lain menyebutkan baca amin we sami nek kadangu teu kadangu baca amin jangan gitu. Wakila dan dikatakan lahu boleh baginya ayyusyarikahu ia menyamainya ma'asama ihi bersama pendengarannya, ma'asama ihi bersama pendengarannya. Wal muhtaru dan pendapat yang dipilih al-awalu adalah yang pertama. Jadi dari ketiga pendapat, kalau bacaan imam lantang tapi tak terdengar, maka yang dipilih adalah makmum bacaannya adalah lirih laun begitu. Itu amin, itu maca bareng laun ya laun. Nah, itu adalah bacaan lantang atau lirih. Talamun dina salat subuh. Kumalamun selain subuh, wa amma ghairu subhi dan adapun selain salat subuh. Selain salat subuh aya salat naon? Salat zuhur, salat asar, maghrib, isya gitu. Wa amma ghairu subhi dan adapun selain salat subuh, idza qanata jika ia kunut fiha di dalamnya. Idza qanata jika ia kunut fiha di dalamnya. Haisunakulu sekiranya kami mengucapkan haisunakulu bih sehingga kami sekiranya kami mengucapkannya. Fain kanat jahriyatan jika solatnya jahriyatan yang bangsa atau yang bersifat lantang. Fain kanat dan jika solatnya jahriyatan solat yang lantang. Ai solat jahriyah teh solat naon? Maghrib, isya, nah, kalau selain subuh, maghrib yang isya merenya. Kunut dina maghrib yang isya. Apakah boleh? Boleh, lamun kunut nazilah silahkan. Wahia yaitu al maghribu maghrib wal isya dan isya itu kan, maghrib yang isya. Wahia maka ia kasubhi seperti subuh alama atas perkara taqaddama yang telah lalu. Ciga subuh wae. Jadi lamun imam maca tarik bari kadangu, makmum maca amin. Pas ngadoa, lamun pas sana pujian, bareng maca pujian gitu. Wa in kanat zuhran dan jika salat zuhur.
Wa in kanat zuhran dan jika salat zuhur au asran atau salat asar fakila maka dikatakan yusiru ia memelankan fiha di dalamnya, yusiru maka ia melirihkan fiha di dalamnya bil kunuti dengan kunut. Lamun salat zuhur atau asar alias salat anu bacaana laun maka kunut ge bacaana laun. Wakila dan dikatakan lagi pendapat lain, innaha bahwasanya ia kasubhi seperti subuh, macaana tarik berarti. Tah eta lamun kunut di selain subuh. Naon dalilna? Wal hadisu dan hadis as-sahihu dan yang sahih. Wal hadisu dan hadis as-sahih yang sahih fi kunuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kunut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal ladzina atas orang-orang qatalu mereka membunuh. Alal ladzina atas orang-orang qatalu mereka membunuh al-qurra'a para ahli Quran. Al-qurra'a para ahli Quran bi maunata di sumur maunah. Bibi maunata di sumur maunah. Yaktadhi ia menuntut dohiruhu dohirnya atau yaktadi menuntut dohiruhu dohirnya hadis. Yaktadi menuntut dohiruhu dohirnya hadis al-jahro lantang bil kunuti dengan kunut fi jami'i sholati dalam semua sholat, fi sholati dalam semua sholat. Nah, berdasarkan hadis sahih tentang kunut Rasulullah SAW atas orang-orang yang membunuh para qurra itu adalah para ahli Quran atau ahli ibadah pada masa Rasul, itu mereka dibunuh di sumur Maunah. Ya, mereka berjumlah 70 orang laki-laki yang termasuk ke dalam kelompok Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah para sahabat yang memfokuskan diri ibadah. Cicingna di masjid we tama emper masjid ibadah we tiap hari nate. Henteu kerja, henteu naon. Namanya Ahlus Suffah itu sebanyak 70 orang yang mengikuti Rasul untuk neangan ilmu atau khusus mencari ilmu, baca Quran, ngaji gitu. Kita Ahlus Suffah 70 orang dibunuh di sumur Maunah. Nah, Nabi kunut atas mereka, atas orang yang dibunuh, yang membunuhnya. Namanya kunut nazilah. Nah, berdasarkan hadis itu, ini menuntut bahwasanya kunut selain subuh pun itu dibaca seperti bacaan kunut subuh. Artinya dibaca nanti lantang gitu, meskipun selain sholat subuh. Kalau berdasarkan hadis sahih tadi. Fafi Sahih Bukhari, lalu di dalam Sahih Bukhari. Fafi Sahih Bukhari, lalu di dalam Sahih Bukhari fi babi tafsiri qaulillahi ta'ala, tentang tafsir firman Allah Ta'ala. Fi babi tafsiri qaulillahi ta'ala, tentang tafsir firman Allah Ta'ala. Laisa laka minal amri syai'un. Ayat laisa laka minal amri syai'un. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara, beliau melantangkan bil kunuti dengan kunut. Jahara, beliau melantangkan bil kunuti dengan kunut fi kunutin nazilah, di dalam kunut nazilah. Tuh ternyata selain subuh ge aya dalil nu nyebatkeun bacaan teh lantang. Namun kunut teh kunut nazilah. Jadi kunut nazilah mah meskipun di salat duhur atau asar ge bacaan lantang sami seperti bacaan subuh dina kunut nazilah. Allahu a'lam.